Lebih dahulu ya, kita untuk segmen ini kita mulai Pak. Ya, Saya pengen silakan. tanya ke Bapak nih Pak, penyidikan Kejagung kan berlangsung cukup masif, yang dipanggil saksinya lebih dari 170 orang Pak, bayangkan. Kemarin juga Kejagung juga udah memeriksa Bapak Robert Bono Susatya, RBS. Nah, bisa dielaborasikan Pak sejauh ini progresnya seperti apa? Dan apa sebenarnya kaitan dan peran RBS sih Pak di kasus ini? Silakan Pak. Jadi begini, sampai saat ini kami sudah memeriksa 174 saksi dan hari ini kami memeriksa 2 saksi tambahan ya. Memang progres yang kami lakukan di Kejaksaan Agung ini sangat progresif dan masif ya. Di samping juga kita melakukan upaya-upaya pemeriksaan saksi dalam rangka penyelesaian proses pemberkasan tindak pidana yang kita lakukan. Juga teman-teman lagi melakukan aset tracing, pelacakan aset dari para 16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Dan ini upaya-upaya ini akan kami terus lakukan secara intensif sampai proses persidangan akan dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Untuk peran Pak RBS. apa tadi? RBS. Pak Robert. RBS ya, kami tidak bisa menyampaikan dalam media ini karena itu bagian daripada proses penyidikan ya. Karena itu strategi penyidikan nanti kita sampaikan pada saat proses persidangan. Oke. Silakan, Mak. Tapi kan kemarin sudah diperiksa juga nih, RBS sudah diperiksa sekitar 13 jam. Apa hasil dari pemeriksaan tersebut, Pak? Karena anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Muhti Anam sempat juga menyebut gitu ya bahwa RBS ini adalah mafia besar di balik kasus ini. Kami tidak mengomentari apa yang disampaikan oleh teman-teman DPR ya. Biarkan itu sedang berjalan. Kami juga sudah biarkan juga berjalan prosesnya ya. Yang jelas siapapun yang terlibat dalam proses perkara ini kami akan panggil dan kami periksa untuk mendapatkan keterangan dan membuat terang suatu perkara yang sedang kami tangani. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Ketut. Terima kasih Pak atas insight sebagai pemantik diskusinya nih untuk sore ini. Sekarang saya ke Pak Boy Amin. Pak Boy, kasus korupsi di PT Timah ini bukan hanya salah satu kasus korupsi di sektor pertambangan, tapi juga kemudian menimbulkan proyeksi kerugian negara terbesar, bahkan mengalahkan kasus kelas kakap lainnya, seperti Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Nah, di pandangan Anda, apa yang sebenarnya membuat kasus ini begitu masif dari sisi kerugian negara, bahkan sampai tersangkanya pula, dan saksi yang dipanggil sampai 170-an orang lebih, Pak? Ya, PT Timah ini kan mempunyai konsesi yang luas sekali. Dan dulu lebih banyak dikeruk atau diambil oleh masyarakat sekitarnya secara perorangan, kelompok-kelompok kecil, dan diserahkan kepada PT Timah yang tanda kutip sebenarnya itu kalau masyarakat nganggapnya menjual, tapi sebenarnya PT Timah itu memberikan upah. Nah, itu terjadi relasi yang bagus. Nah, tapi kemudian 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ya 2015 lah kira-kira gitu, atau bahkan sebelumnya gitu, mulai ada yang tertarik. Nah, itu tertarik ini kelompok pengusaha. Nah, masuk dengan pola menjadi intermediate, jadi tengah gitu. Jadi pekerjaannya tetap dari masyarakat, tapi kemudian perusahaan-perusahaan itu kemudian menjadi seperti pemilik izin, sehingga padahal mereka harusnya hanya jasa. Nah, ketika ini seakan-akan memilih izin kan ngambil di konsesi, ya diduga bahasa sederhananya mencuri di lahannya PT Timah dan kemudian dijual kepada PT Timah. Oke. Jadi ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, ada pembiaran. Itu yang pertama, klaster pertama. Klaster kedua adalah kemudian dengan biaya smelter. Nah, kemudian kan dalam konteks ini kan tidak bisa dijual timah mentah, ini harus jadi apalah namanya begitu untuk di smelter. Nah, biaya smelter ini diduga di markup. Nah, mestinya dengan 800 itu sudah selesai biaya operasionalnya, biaya produksi untuk smelter. Nah, anggap aja 1.200 maksimal 1.500 kan sudah untung. Tapi diduga PT Timah, oknumnya waktu itu membayar senilai 3.000 per ton. Nah, untuk ini kira-kira perhitungan kami itu diantara sampai di sekitar 3 tahun aja itu 950 miliar sampai 1 T lah. Kira-kira dugaan selisih tadi itu kan jadi kerugian negara. Harusnya cukup bayar 1.500 tapi bayar 3.000. Maka itu menjadi kerugian negara. Jadi kalau itu sudah saya bisa memberikan hitungan. Tapi dari illegal mining tadi, tambang ilegal dari tanda kutip mencuri di lahannya miliknya PT Timah tapi seakan-akan dijual kepada PT Timah dengan smelter yang juga sudah diatur, itu kira-kira ya 10 sampai 20 triliun lah kira-kira di antara itu kerugian. Kalau versi saya, tapi ini kan teman-teman penyidik sedang melakukan
juga penyidikan dan pasti juga akan berhitungan melalui auditor. Auditor bisa BPKP, bisa BPK, bisa kantor KAP, auditor independen atau perguruan tinggi. Ya kita lihat nanti bagaimana proses ini. Sebenarnya itu juga kemarin ada kritikan kepada Kejaksaan Agung, kerugian negara belum dihitung oleh BPK gitu kan. Nah, orang luar biasanya kan begitu. Sudah berani mentersangkakan orang, sudah berani nahan orang. Tapi ya saya ambil aja. Dalam kasus-kasus yang lain juga banyak kok. BPKP itu juga ada, auditor independen ada, perguruan tinggi juga ada. Sambil jalan juga boleh. Kalau tidak terima ya silahkan pra peradilan aja gitu kan. Saya tantang begitu kalau memang ini tidak terima. Tapi prosesnya gambaran sederhananya itu garis besarnya. Tapi saya juga pada posisi punya kode etik tidak ingin melampaui kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan dan perhitungan. Jadi saya ini anggap aja ganti juga jadi fungsi intermediate antara penyidik dan publik. Nah, saya yang jadi di tengah-tengah lah. Mantap. Tapi ya kadang-kadang ya berkelahi dengan Pak Ketut juga dengan Kejaksaan Agung. Jadi kalau somasi saya yang kemarin saya ajukan itu tidak mendapatkan respon cukup memadai, ya sebulan kemudian saya gugat pra peradilan kan gitu. Oke, Pak Boy terima kasih banyak Pak Boy Amin. Pak Ketut silakan pada tanggapan Pak atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Boy. Jadi begini ya, kenapa kita langsung melakukan serangkaian penetapan tersangka sampai 16 orang ya, bukan berarti proses konsultasi koordinasi dalam hal penghitungan negara itu belum selesai. Itu kita tinggal memformulasikan saja sebenarnya. Jadi hal seperti ini udah biasa. Kalau kita menunggu sampai selesai perhitungan negara ya mereka pada kabur, pada memperbaiki, pada menghilangkan barang bukti. Ini kita hanya berbicara sesuai dengan asas hukum yang di dalam KUHP ya, cepat, tepat, dan biaya ringan. Jadi proses ini kita lakukan dengan upaya-upaya dan strategi agar tidak hilang barang buktinya, mereka tidak melarikan diri, dan kita cepat dalam melaksanakan satu proses penyidikan. Kemudian kalau ada upaya-upaya Pak Bonyamin untuk melakukan kontrol melalui pra peradilan itu sangat bagus, tidak salah. Itu udah berapa kali kita pra peradilan sama Pak Bonyamin, itu loh. Itu hal yang baik dalam hal penegakan hukum, kita apresiasi mereka. Beliau ini kita apresiasi. Bahkan kemarin bersurat kepada Jaksa Agung ditembuskan kepada saya baca sangat komprehensif apa yang mereka lakukan. Tapi itu bagian daripada strategi apresiasi bukan hanya Pak Bonyamin, bahkan ada beberapa elemen masyarakat mendatangi saya, kelompok pengacara muda yang atasnamakan teman jaksa dan beberapa orang juga mendatangi kami menyampaikan aspirasi hal yang sama. Itu menurut saya hal yang positif dalam hal penegakan hukum. Makasih Pak Ketut. Pak Boy saya ingin tahu Pak Boy, iya silakan kalau ada masih disampaikan. Ada yang kurang. Penyitaan kan kemarin masih ini Rolls Royce sama yang Mini Cooper. Yang jet pribadi kok belum disita? Karena itu kan juga dipublikasikan. HRV Muiz memberikan hadiah jet pribadi kepada istrinya. Itu kurang Pak Ketut. Harus segera disita, itu dilacak. Memang waktu itu hanya leasing atau benar-benar beli. Harus dijelaskan kepada masyarakat Pak Ketut. Makasih. Gimana tuh Pak? Jadi jet pribadi akan disita nggak Pak? Begini, apapun yang dimiliki oleh para tersangka, yang 16 orang kedatapan tersangka, kita tetap lakukan pendataan dulu. Lakukan aset tracking udah pasti. Ya, bukan hanya si MH dan MLN, tapi semua akan kita lakukan pendataan dulu. Dan bahkan aset-aset dari luar negeri pun kita akan lakukan suatu proses pendataan, bahkan juga proses penyitaan. Jadi jangan khawatir Pak Bonyamin, apa yang disampaikan kami sudah melakukan upaya-upaya hal yang sama. Yang kedua harus segera memanggil Sandra Dewi, karena dia juga bisa jadi nanti kalau pencucian uang bisa pasif itu kena pencucian uang pasif. Berarti sudah banyak yang ingin pesan-pesan yang disampaikan ke Pak Ketut ya, sudah diterima semua nih oleh Pak Ketut ya Pak. Pak Ketut siap laksanakan berarti ya Pak.